Sarah kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi presiden? Mau jadi apa? Mau jadi dokter? Ya. Kita terkadang ikhwatul Islam selalu bertanya kepada anak kita, nanti udah besar jadi apa? Jadi dokter? Jadi insinyur? Jadi presiden? Masya Allah, sebuah cita-cita yang bagus ya. Terkadang memberikan iming-iming kepada anak untuk mengetahui tentang cita-cita tujuan hidupnya itu bagus. Supaya apa? Memberikan motivasi. Bahkan agar ia kelak mempunyai arah di dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita lupa untuk mengajarkan anak kita kepada cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Yaitu bagaimana cita-cita nanti dalam kehidupan akhirat. Karena cita-cita dalam kehidupan akhirat lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Ibnu Hazm mengatakan, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada seseorang ingin masuk ke dalam surga. Sarah mau masuk surga kan ya? Iya. Kenapa? Karena ini sebuah keinginan yang sangat mulia sekali. Ketika kita ajarkan anak untuk supaya ia beriman kepada surga, kepada neraka, beriman kepada Allah tentang kehidupan akhirat, tujuan kita adalah mendidik si anak agar betul-betul memperhatikan tentang nasibnya dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah, lihat ya para nabi dulu, ia bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang nanti kamu akan sembah setelahku, nak? Sedangkan kita seringkali bertanya kepada anak, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan kamu makan nanti, nak? Para nabi tidak memikirkan masalah rezeki. Karena setiap manusia sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Tapi para nabi bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang bakalan kamu nanti sembah setelahku, nak? Karena itu, ya, cita-cita yang sangat tinggi sekali. Mendidik si anak agar ia bercita-cita agar mau masuk surga, bercita-cita ia bisa dicintai oleh Allah, bercita-cita bisa menghafal Al-Quran, bercita-cita bisa menghafal hadis Nabi SAW. Subhanallah ya akhal Islam. Ini yang tentu kita tekankan kepada anak kita, bagaimana supaya ia mempunyai cita-cita lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Betul, ya. Mempunyai cita-cita di dunia, ingin jadi dokter atau yang lainnya, silakan, boleh-boleh saja. Tapi ketika kita iming-imingi anak kita hanya sebatas dunia, dan dunia. Seakan kita memberikan pelajaran kepada anak bahwa dunia itu segala-galanya. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah sediakan untuk kamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan kamu lupakan kehidupan duniamu. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita cari dunia, jangan lupakan akhirat, nak. Tentu sebuah pendidikan yang tidak benar. Karena kita lebih mefokuskan dunia dan menjadikan si anak menjadi cinta dunia. Sedangkan Al-Quran menginginkan agar kita mendidik si anak agar ia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kehidupan akhirat. Makanya lihat bagaimana nasihat-nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Yang pertama kali ia nasihatkan kepada anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang agung. Kemudian Luqman Hakim mendidik anaknya supaya apa? Berbakti kepada orang tua. Menjauhi sifat-sifat angkuh, kesombongan, dan yang lainnya. Sungguh mulia. Pendidikan yang ditanamkan kepada anak lebih mengedepankan pendidikan kehidupan akhirat. Sehingga menjadikan si anak itu kelak setelah besar, dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Tapi ia berhasil di dunia juga. Iya, kita didik anak kita dengan ilmu-ilmu dunia, betul. Kita juga didik anak kita dengan ilmu-ilmu agama sehingga setelah besar ia kokoh dalam dunia, ia kokoh dalam kehidupan akhiratnya. Terlebih kehidupan akhirat. Ini yang kita inginkan supaya si anak nanti setelah besar
lebih tahu akhirat daripada dunia. Dia tahu dunia, tapi dia pun juga menguasai akhirat. Jangan sampai akhi, kita sebagai orang tua mendidik anak kita itu menjadikan si anak lebih tahu dunia daripada akhirat. Karena itu sifat yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yubghidu kulla ja'bariyin jawabin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong, yang kasar, yang suka berteriak-teriak seperti di pasar, yang bagaikan bangkai di waktu malam, bagaikan keledai di waktu siang, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Itu Allah benci kepada orang seperti itu. Akankah kita didik anak-anak kita dengan seperti itu? Lebih paham dunia daripada memahami kehidupan akhiratnya? Akankah kita jadikan anak kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sayang kepada anak, tapi ingat kasih sayang harus disertai dengan keilmuan. Oleh karena itu Allah menyandingkan rahmat dengan ilmu. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu. Karena kita sayang kepada anak, tapi ketika sayang kita tidak disertai dengan keilmuan. Seringkali kita memanjakan anak dengan masalah-masalah dunia. Akhirnya menjadikan si anak lalai dengan kehidupan dunianya. Tapi ketika kasih sayang kita dengan ilmu, kita tahu bahwa sesuatu yang melalaikan tersebut akan berbahaya setelah ia besar. Ya, kata Ibnu Qayyim, seorang ayah yang tahu atau mempunyai kasih sayang dengan keilmuan, dia akan susahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Walaupun si anak tersebut menangis, tapi ia tahu karena itu yang paling bermanfaat untuk kehidupan anaknya setelah besar. Maka dari itu ya akhwal Islam, anak adalah amanah kita. Kasih sayang kita kepada anak harus diikat dengan keridhaan Allah. Kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat, mahabbatun la tataqayyad li biridhallah, yaitu cinta yang tidak diikat dengan keridhaan kepada Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta anak, tapi kemudian cinta kita tidak diikat dengan keridhaan Allah. Akhirnya kita berikan fasilitas kepada anak sesuatu yang melalaikan dia. Akhirnya kita jadikan si anak setelah besarnya lupa kepada Allah. Maka itu subhanallah tanggung jawab kita kelak pada hari kiamat. Apa yang akan kita jawab nanti pada hari kiamat ketika Allah bertanya tentang pendidikan anak kita? Padahal anak yang soleh, akhi, manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Di dunia kita mendapatkan baktinya anak. Di akhirat kita bisa mendapatkan pahala anak. Ketika kita telah meninggal dunia, anak telah kita didik dengan amalan soleh, maka semua pahala anak soleh itu mengalir kepada ayahnya. Makanya kata Rasulullah, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dalam kuburannya. Yang Rasulullah pertama sebutkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Waladun saleh, anak saleh yang ia didik sehingga ia menjadi saleh setelah besarnya. Maka kemudian setelah ia besar, ia beramal saleh dengan pendidikan orang tuanya, maka semua amalan anak tersebut akan mengalir kepada ayah, kepada orang tuanya. Tidakkah kita ingin mempunyai anak saleh? Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga kita diberikan anak-anak yang saleh, yang kelak pada hari ketika ia sudah besar, ia berbakti kepada orang tua, ia bertakwa kepada Allah, sehingga pada waktu itu ya kita pun bisa mendapatkan pahalanya setelah kita meninggal dunia. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.